Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya siswaku semuanya? Ya, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di masa pandemi ini ya kita masih harus tetap melaksanakan pembelajaran daring ya. Itu ya, terima saja karena saat ini pun nampaknya pandemi ini belum dapat berakhir di Indonesia, karena ya mungkin sedikit banyak karena kesalahan kita juga ya, yang kurang disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Ya mungkin untuk daerah Cikalong sih masih zona kuning ya, nggak merah, belum hijau juga gitu. Tapi untuk wilayah Padalarang, Ngamprah, dan Batu Jajar ini sekarang sudah masuk zona merah. Jadi pada prinsipnya mungkin bagi orang yang di luar wilayah itu dimohon untuk tidak memasuki daerah yang zona merah, dan yang di zona merah juga kalau bisa jangan keluar gitu kan, kecuali kalau ya darurat lah ya, kalau harus ke pasar, harus apa ya, begitulah. Baik, intinya begini sih gitu ya, yang ingin Bapak sampaikan, bahwasannya dengan hal ini kita sudah selayaknya bersyukur gitu, yang masih diberikan kesehatan. Sangat patut sekali bersyukur itu ya dengan kesehatannya. Tapi tidak juga bisa serta-merta sombong atau apalah itu ya, mentang-mentang badannya sehat, wah jadi seenaknya kesana kemari ya. Mungkin saja kita sehat tetapi dalam tubuh kita membawa virus itu gitu, dan kita bisa menularkannya kepada yang lain yang memang kondisi badannya, kondisi fisiknya itu lemah. Jangan seperti itu. Nah, yang kebetulan mungkin sakit ya, walaupun bukan karena COVID sakitnya, sakit apa saja lah, sakit kepala, flu, terus batuk ya disyukuri juga gitu dengan sakitnya, karena dengan sakit kita itu yang menandakan bahwa Allah itu sayang kepada kita. Itu sayangnya apa ya, dengan sakit itu berarti kita harus istirahat, yang diberikan waktu untuk istirahat oleh Allah, itu bukan jadi nggak harus diforsir terus sana kemari gitu, dengan melakukan aktivitas yang luar biasa lah ya. Salah satu cara untuk kita menjaga kondisi badan biar fit itu ya cukup istirahat, intinya ya, cukup istirahat. Jangan begadang, jangan terlalu sering begadang. Saya kata Rhoma Irama juga kan gitu ya, begadang jangan begadang kalau tiada artinya. Gitulah kira-kira ya, kalau tidak ada artinya jangan begadang. Kemudian juga makan dan minum makanan yang sehat tentunya ya, yang bergizi lah. Kalau misalkan nggak mesti yang mahal, makanan yang sehat dan yang bergizi nggak mesti yang mahal, misalkan harus belinya ke supermarket atau kemana, enggak lah. Jadi sesuai dengan wilayah kita saja, lalaban itu sehat itu, asal sebelum memakannya cuci dengan bersih, kemudian istilahnya kalau bahasa Jermannya dileob itu, kucai panas, supaya bukan bakteri, binatang-binatang yang kecil, ada cacing atau apa yang hidup yang tidak bisa dilihat oleh kita itu mati karena kena air panas itu. Kemudian juga ya kalau daging sapi mungkin mahal ya, kalau ada daging ayam yang makan daging ayam ya,
Di situ kan banyak ayam kampung, misalkan ya di kampung tempat yang peternak ayam, ya mencit lah itu bagi-bagi yang bebaturan. Saulah mencit ayam batur itu menang ya, mau begitu bangaran ya. Kemudian juga minum minuman yang sehat, artinya ya air bening ya, yang bersih, yang tidak berbau jelasnya. Kenapa demikian ya? Karena air itulah yang akan masuk ke dalam darah, masuk ke dalam aliran darah juga ya. Dan air itu yang akan membawa makanan yang kita makan itu untuk diserap oleh tubuh. Kalau minumnya air yang tidak sehat, ya salah satunya mungkin misalkan airnya yang kotor, berbau ya. Ya otomatis lah ya, penyakit akan mudah masuk gitu dalam tubuh kita. Nah kemudian juga olahraga ya, olahraga yang cukup gitu ya. Jangan terus diforsir olahraga, kebanyakan olahraga juga nggak baik juga ya. Ya olahraga secukupnya lah ya, jangan diforsir. Salah satu olahraga yang paling disukai oleh Rasulullah itu adalah berkuda, berenang, dan memanah. Yang itu adalah olahraga sunnah yang disarankan. Nah kalau yang seringnya udah susah nggak punya kuda, ya nggak apa-apa, nggak usah maksain minta pembelikan kuda. Kalau renang misalkan jauh tempatnya ditutup ya jangan ya, cukup yang paling gampang misalkan lari lah gitu ya. Kalian kan paling sering tuh lari dari kenyataan ya tuh. Lari pagi cukuplah, lari setengah jam, 1 jam paling lama ya, cukup gitu sampai keluar keringat. Kemudian juga ya lakukan olahraga yang kamu senangi, misalkan main bola ya main bola, voli ya voli gitu. Dan satu hal lagi, tidak perlu panik gitu ya apabila misalkan di antara kita yang ya sedikit terkena flu atau apa, jangan panik, jangan itu kena COVID, enggak juga, enggak mesti seperti itu. Jadi santai saja ya, yang jelas kita terapkan protokol kesehatannya, sering cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, terus juga minum air yang hangat itu ya. Terus ya nggak perlu menjemur pakaian dengan terik matahari gitu. Terus juga nggak perlu kamu beli makanan kudu dipoekeun lah, apa sayuran nggak perlu gitu ya, karena virus corona ini tidak menyebar lewat angin, tidak menyebar lewat apa gitu yang diterbangkan, enggak. Ini hanya menyebar lewat droplets ya. Droplet itu adalah namun kamu bersin muncrat misalkan, nah itu yang akan nyebarnya. Nah makanya ya sering-seringlah cuci tangan ya. Salah satunya adalah kita kan sudah diajarkan untuk hidup bersih ya oleh Rasul atau oleh Allah juga dianjurkan seperti itu. Salah satunya dengan senantiasa berwudu kan. Wudu kena ke air misalkan pipis, setelahnya ya usahakan wudu lagi, tetap menjaga wudu, jadi senantiasa bersih gitu. Kemudian juga ya bersyukurnya dengan adanya COVID ini kita diingatkan betapa pentingnya kita menjaga kebersihan sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasul juga ya gitu, bahwa kebersihan itu adalah sebagian daripada iman, dan yang hidupnya tidak bersih berarti tidak beriman. Jelas, itu sudah jelas sekali gitu. Makanya kita harus senantiasa hidup bersih. Kemudian ya di sini kalau mengacu kepada pembelajaran yang akan disampaikan, Bapak belum mau melangkah ke bab berikutnya gitu ya, karena pelajaran itu menurut Bapak bukan berarti selesainya materi, tidak, tapi sejauh mana pemahaman kamu dalam hal memahami satu materi itu ya. Tuh. Terutama bahasa Inggris, karena bahasa Inggris itu digunakan, bahasa namanya juga digunakan. So I think I will not move to the other chapter. I just want to make you
have a good understanding in this chapter. So don't be afraid if there is out there are have achieved what's mean chapter